kerajaan dunia. Ya, kemuliaan dunia, kerajaan dunia ditawarkan. Jadi bukan dipaksa ya, ditawarkan kepada manusia. Barang siapa mau menyembah aku, kuberikan. Aku punya hak untuk memberikan kepada siapapun. Maka tentu saja tidak gratis, saudara. Tidak gratis. Ya harus bayar mahal. Ya berjuta kali lipat. Ya kan? Berjuta kali lipat. Gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran Syarat perdamaian nama rapat Allah yang adalah. Saudaraku yang terkasih, kita jumpa lagi untuk berbicara, untuk membahas tentang hal-hal yang Anda terima dan saya terima di dalam sisa kehidupan kita. Apa itu, Pak? Sudahkah Anda menerima 12 selusin berkat Paskah ilahi? Sudahkah? Beberapa belas hari lagi kita menjelang peringatan kenaikan Isa Al-Masih. Jadi masih dalam rangka Paskah ilahi. Tapi kita akan menyaksikan satu pujian terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pembahasan yang sangat penting bagi umat manusia. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mas baktimu Yesus disempurnakan selalu Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. memuliakan namamu. Atas permintaan banyak jemaat untuk membuka kembali 9 berkat umat tebusan, minggu lalu kita sampaikan, yang disampaikan minggu lalu pada YouTube Ilahi Pak Matius. Tentu Pak Matius akan sampaikan bukan 9 tapi lebih terurai, sebetulnya tak terhingga. Tapi Pak Matius uraikan, kita uraikan, kita belajar bersama dan mulai merasakan. Yang penting itu mulai merasakan, ya, supaya saudara dan saya memang memiliki tidak hanya teori tetapi praktek dalam hidup. Menjadi 12 berkat ilahi umat tebusan. Ya, banyak sebetulnya.
tetapi kita akan membahas 12. Mungkin firmannya tidak dibacakan atau 1-2 dibacakan saja. Karena ini panjang, 12. Selusin. Yang sesungguhnya 12 biut. Apa itu Pak biut? Berkat ilahi umat tebusan. Cuman garis besarnya, tetap garis besarnya doang. Untuk difahami, yang penting adalah Anda mulai merasakan. Lebih tepat kata-katanya adalah menikmati berkat ilahi tersebut. Ya kan? Kita bahas satu persatu secara singkat tapi jelas. Saudaraku yang kekasih, 5 yang sudah Anda terima. Kalau saudara lahir baru ilahi, lahir baru ilahi dapat, saya ulangi, bertobat total, percaya sang anak yang awal, yang akhir, dan yang hidup. Dan kemudian Allah menjamah saudara, Allah menjamah saya, dan kemudian menjadi lahir baru ilahi. Ini bukan soal Taurat yang manapun, bukan soal agama yang manapun. Ini adalah Injil Kerajaan Allah yang diberitakan 2000 tahun yang lalu. Memang sebagian besar ada di Alkitab agama Kristen, tetapi yang kita ambil adalah kebenaran ilahinya. Yang pertama, pengampunan dosa sehingga tak perlu lagi saudara dan saya mempertanggungjawabkan pasca hari kiamat kelak. Ya, kalau yang lain pengikut Taurat, bukan pengikut Injil Kerajaan Allah, akan dihakimi menurut perbuatannya dan Alkitab yang dianutnya. Ya, detail itu nanti pada pasca kiamat. Yang akan menghakimi siapa? Sang Kristus. Dan saya ketika ada kesempatan bahwa Sang Kristus datang ke dunia dan kita bisa memegang tangannya, memegang kakinya. Wow, saya cukup cerdik, saudaraku. Saya kenalin dia dulu. Saya datang kepada dia dong. Ya kan? Jadi nggak ada yang namanya surga, neraka, surga, neraka, surga, neraka, surga, neraka. Tidak ada gambling. Ya, kenapa? Karena yang menghakimi seluruh umat manusia saya kenalin dari mulai sekarang. Dari mulai kini dan dini. Cukup jelas? Dia menghapuskan dosa setiap orang yang percaya dan datang kepadanya. Tetapi tentu dari diri kita adalah totalitas bertobat. Harus ada syarat dari diri kita, totalitas bertobat. Tanda pertobatannya boleh baptis percik, baptis selam, boleh pernyataan, monggo. Tetapi saudaraku yang kekasih, bukan tanda itu yang penting. Dilihat hati kita, Tuhan yang melihat. Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Tuhan yang akan melihat apakah saya betul-betul bertobat atau cuma ikutan rombongan. Karena bapak saya begitu, ibu saya begitu, saya disuruh begitu, ya begitu tuh. Tergantung. Tetapi saudaraku yang kekasih, yang di hadapan Tuhan lah, bukan kamu yang memilih aku, tetapi kita akan dilihat apakah betul-betul pertobatan atau cuman diakuin sebagian, atau cuman cuman mencari hal-hal duniawi. Saya bertobat supaya Tuhan memberkati saya. Tuhan tahu itu. Ya kan? Saudaraku yang kekasih, maka yang pertama adalah pengampunan dosa sehingga saudara dan saya tidak lagi mempertanggungjawabkan pada hari pasca kiamat kelak. Yang kedua, yang itu tidak ada di dalam Taurat yang manapun, yakni penyucian dari yang jahat. Jadi ada dua, saudara, dosa dan kejahatan. Ya kan? Kalau dosa diampuni dosanya, kalau kejahatan atau syirik, ya kalau dalam agama Islam syirik atau musyrik, kalian yang akan cari sendiri bahwa kalau musyrik atau syirik adalah hutang maut kepada iblis.
hutang maut kepada iblis. Jadi hanya bisa dihapuskan oleh yang memiliki kunci maut dan kerajaan maut. Hanya itu. Siapa? Wahyu 1 ayat 17-18. Wahyu 1 ayat 17-18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Yang awal, yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup." Sekali lagi ya, Pak Matius sampaikan pernyataan yang disebut proklamasi pengampunan dosa penyucian dari yang jahat di kayu salib. Yes. Teknisnya, pelaksanaannya adalah bukan dengan anak manusia yang mati, tetapi dengan roh yang hidup. Lanjut. Sampai selama-lamanya, Sampai selama-lamanya. dan aku memegang segala kunci maut Aku memegang segala kunci maut. Ini rumusnya. Dan kerajaan maut. itu dia rumusnya. Itu dia kebenaran ilahinya. Hanya yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Ya, kenapa bisa? Tadinya dipegang oleh Lucifer, tapi Lucifer sudah dimasukkan ke jurang maut. Dikalahkan karena dia, Lucifer, berani membunuh manusia yang tidak berdosa. Saudaraku yang kekasih, jadi ada penyucian dari yang jahat. Apa sih hutang maut? Hutang maut adalah bagaimana hutang kepada iblis, membuat si iblis dan anak buahnya punya hak untuk mendakwa dan mengancam si manusia dengan aneka kutuk dan nasib buruk. Ingat, bukan Allah tidak pernah membuat saudara bernasib buruk, ketubruk mobil, ketubruk kereta api, nggak ada. Yang mengancam dan mendakwa manusia, si manusia adalah aneka kutuk dan nasib buruk dikarenakan hutang maut kepada iblis. Ya, dan sesuai dengan hukum dosa dan hukum maut. Nggak sembarangan juga. Lucifer bisa membunuh sepertiga dari umat manusia, punya hak. Hak siapa? Hak dia untuk membunuh manusia yang dengan segala cara, penyakit dan lain-lain, sarananya penyakit dan lain-lain. Kenapa? Karena orang itu memiliki hutang maut. Ya, memiliki hutang maut. Wahyu 6 ayat 8. Wahyu 6 ayat 8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, Kuda hijau kuning. dan orang yang menungganginya bernama Maut, Yes. dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi Seperempat dari bumi. untuk membunuh dengan pedang Terus dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. cukup jelas saudaraku. Dia punya hak membunuh. Bukan sepertiga, maaf, seperempat. Mereka yang hutang maut. Ada yang memang dibunuh, yang direncanakan dibunuh. Ya nanti kita urai. Dibunuh. Ada yang direncanakan dimasukkan penjara. Namanya ditahan, dimasukkan ke dalam penjara yang namanya penjara maut. Penjara maut ada dua. Penjara maut itu ada yang tipe A, tipe A. Tipe A itu adalah tipe di mana manusianya dimasukkan ke dalam kerajaan dunia, dikasihin kuasa dan kemuliaan, kaya raya. Biar apa? Biar dia menyembah iblis, lalu ikut ke neraka karena ngutang kan, ngutang, ya. Maka jangan saudara iri,
orang yang kaya raya. Belum, enggak semuanya orang kaya raya karena musyrik ya, enggak semuanya. Tetapi bisa terjadi, perhatikan baik-baik, bisa terjadi karena mereka tahu sih pasti tahu rohnya, untuk menyembah kepada iblis, kerajaan dunia, ya, kemuliaan dunia, kerajaan dunia ditawarkan. Jadi bukan dipaksa ya, ditawarkan kepada manusia. Barang siapa mau menyembah aku, kuberikan. Aku punya hak untuk memberikan kepada siapapun. Maka tentu saja tidak gratis, saudara. Tidak gratis. Ya harus bayar mahal. Ya berjuta kali lipat. Ya kan? Berjuta kali lipat. Bisa dibayar memakai, kalau yang tipe A tadi dibayar memakai apa? Memakai penyembahan kepada iblis. Sehingga, waduh, kaya raya, punya kuasa. Dan akhirnya ketika mati masuk alam maut. Dan nanti setelah kiamat, ya dihakimi, tapi udah pasti masuk neraka kekal. Kenapa Pak? 2/3 dari yang ikut iblis, dari yang membunuh sang gembala itu masuk ke neraka kekal. Kasihan saudara. Maka hutang maut itu akan ditagihkan yang kedua. Oh, yang kedua belum ya. Yang kedua adalah bahwa tumitnya digigit. Kalau tadi si A adalah menjadi kaya raya, punya jabatan, punya ini, ya. Kalau yang ini adalah tumitnya digigit, yakni kutuk dan aneka kutuk dan nasib buruk. Nasibnya dibikin buruk. Supaya apa? Supaya dia mengatakan, menghujat Tuhan, menghujat Allah. Engkau telah melakukan, saya bukan orang jahat, saya orang baik, saya kok kemudian bisa nasibku buruk, penyakitku. Nah, itu yang dituju, supaya menghujat Allah. Supaya yang kedua, supaya dia mencari kepada iblis untuk jalan keluarnya. Tolong ya iblis, ya, please mbak ya, manggilnya please, ya, tolong mbak enggak, tolong ya please, saya sakit kanker ini, tolong. Oh ya sudah, kamu ke gunung Sahari, ke gunung Kawi, di sana ada gini dan seterusnya, banyak tipenya macam-macam. Ya, maka pegang keris ini supaya kamu sembuh dan kamu punya kekuatan. Ada yang kayak gitu, macam-macam hutang maut. Dan yang repot adalah hutang maut itu, yang kedua tadi, nggak akan kejadian. Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung. Yes. Yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas. Yes. Atau yang ada di bumi di bawah. Atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya. Jangan sujud menyembah kepadanya. Atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Yes, jadi jangan kaget bahwa anak bayi ada yang cacat. Maaf. Ada yang ketabrak mobil umur 5 tahun, kakinya pengkrang. Maaf. Itu bukan Allah membuat. Iblis ingin supaya itu, Allah yang membuat itu, ya ada yang terima, ya sudah itu kehendak Allah. Ya, ada yang kemudian marah kepada Allah.
Ya, dua-duanya adalah hal yang tidak diketahui dan tidak mau cari tahu. Rohnya tahu, saudara. Setiap orang rohnya tahu. Jadi Allah nggak pernah membuat kejahatan, membuat supaya seseorang itu cacat, nggak ada itu, nggak ada. Ya, itu karena tagihan maut. Nah, tadi hutang maut tadi, ya tetap ditagihkan. Ingat, boleh ada yang berpikir, wah masih bayi itu putih seperti kertas 80 rem. Boleh berpendapat boleh, berasumsi boleh. Firman Tuhan tidak mengatakan gitu. Dosanya 0, yes. Putih bersih dari dosa, apa yang disebut sebagai dosa, yes. Tapi hutang mautnya, Mas, hutang mautnya bisa banyak. Ya, hutang mautnya bisa banyak. Nah, hutang maut itu tidak bisa ditebus oleh Taurat, hukum Taurat yang manapun juga, oleh Taurat dan kitab para nabi yang manapun juga, tidak bisa. Ya, hanya dapat ditebus tadi udah dibaca, yang awal, yang akhir, dan yang hidup, karena dia memegang kunci maut dan kerajaan maut. Saudaraku yang kekasih, Sang Kristus Yesus atau Sang Anak Allah. 3. Tadi 1, 2, 3. Ya, semua 12 ya, ingat. Pengusiran roh-roh jahat dari diri manusia, sehingga roh-roh jahat tidak dapat melaksanakan kutuk dan nasib buruk atas si manusia. Hutang maut membuat Lucifer, iblis, boleh memasukkan anak buahnya, roh-roh jahat ke dalam diri si manusia, ke dalam diri si manusia yang berhutang maut kepada dia. Ya, ini jarang yang difahami, padahal firmannya ada. Teman saya enggak, hari ini tidak harus menghabiskan firman makalahnya. Jadi firmannya nanti dicari sendiri, tapi sudah ada YouTube itu Pak Matius yang bisa dilihat. Maka kalau dia, si manusia, punya hutang maut, atau dari sudut iblis piutang maut, maka iblis punya hak. Jumlahnya, bentuknya sesuai dengan hutang maut yang dimiliki oleh si manusia. Apakah hutang rumah tangga, apakah hutang penyakit, apakah hutang kemiskinan, ya, apakah hutang yang lain. Maka saudaraku yang kekasih, kita tengok bahwa orang gila dari Gerasa ditempati atau mendapatkan 2000, sekitar 2000 roh-roh jahat. Dan dia berhak untuk ngerjain si orang gila dari Gerasa, ya, ditawan, dibunuh, ya, punya hak menawan. Tadi udah ya, menawan dari kerajaan dunia, membunuh, ya, membuat penyakit, membunuh dengan segala macam cara. Dan apa tugas roh-roh jahat itu? Tugas roh-roh jahat ada 2. Roh-roh jahat yang tinggal dalam diri manusia adalah roh-roh jahat yang ditugaskan oleh iblis untuk menenun sarang laba-laba, merangkai kelaliman, ya, membuat supaya si manusia itu memiliki kenajisan, memiliki karakter buruk, memiliki keinginan dunia, bukan kemudian dimasukkan karakter buruk, bukan, akan dibuat supaya kerjasama tanda kutip, ya, simbiosis yang tidak mutualistis, karena itu merugikan si manusia. Tetapi nggak terasa orang itu menjadi lalim, menjadi jahat. Ya, maka saudaraku, itu namanya menenun sarang laba-laba. Yang kedua adalah menetaskan ular beludak. Itu yang pertama kali ya. Menetaskan ular beludak, istilahnya dalam Yesaya 59 ayat 3-4 atau 4-5, saudara bisa baca sendiri, yang mengandung bencana. Jadi roh-roh jahat itu bertugas untuk membuat
merencanakan nasib buruk. Ya, mau dibunuh pada umur 15 tahun. Oh, ada. Ya, suatu hari saya ada yang konsultasi membawa anaknya yang umur 15 tahun, putri cantik, dan kemudian mengatakan bahwa ini anak saya, Pak. Kalau sakit begini dokter sudah secara medis sudah sulit untuk disembuhkan. Saya bawa ini, ya saya bilang, oke, Tuhan mengatakan itu bukan anak Bapak kan? Loh, kok Bapak tahu? Iya, Tuhan tahu. Saya nggak tahu. Akhirnya terbuka, saya tanya ke Pak, di mana orang tuanya? Waduh Pak, saya ambil waktu bayi, saya nggak tahu kemana orang tuanya dan seterusnya. Sang pejabat itu kemudian menyampaikan, dan saudaraku yang kekasih, pada ulang tahunnya ke-17 dia meninggal. Anak itu meninggal. Saya ingin sampaikan kepada saudara, walaupun sudah didoakan, tetapi tentu saja apa yang disebut sebagai hutang maut memang ketika anak itu, maaf karena berbeda agamanya mungkin atau faktor lain, anak itu menolak. Saudaraku yang kekasih, tadi udah disampaikan, tinggal 2. Ya, rencananya mau dijadikan rencana A untuk masuk ke dalam atau di penjara dalam kerajaan dunia, atau rencana B yaitu supaya mendapatkan kutuk dan nasib buruk. Ini yang kerja siapa? Yang kerja roh-roh jahat yang ada dalam diri manusia. Maka saudaraku yang kekasih, tak kalah kalian datang kepada Tuhan yang dapat melepaskan kegelapan itu dari dalam si manusia, dalam lahir baru ilahi, maka roh-roh jahat itu diusir keluar dari diri si manusia oleh Tuhan melalui murid-murid Tuhan yang mendapatkan delegation of authority, divine authority. Kemudian roh-roh jahat itu keluar seluruhnya dan kemudian mengembara ke tempat-tempat tandus, mencari perhentian. Ya, ada yang ke kuburan, ada yang tetapi tentu tidak gampang untuk masuk dalam diri orang karena mereka juga berjubel dan juga orang itu harus melakukan penyembahan dan seterusnya. Saudaraku yang kekasih, tetapi ada kemungkinan dia bisa masuk kembali kepada diri si manusia. Kalau manusia itu sendiri tetap memegang karakter buruk, mengekspresikan kenajisan, dan absintusnya masih nongkrong di sini, nggak tumbuh kosong, iblis akan bisa masuk kembali, bahkan lebih jahat lagi nasibnya. Seluruhnya adalah sesuai dengan hukum dosa dan hukum maut. Saudaraku yang keempat, hidup roh si manusia. Kan ada ya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita bahas dulu yang hidup dulu. Hidup, rohnya hidup, saudara. Roh si manusia dilepaskan dari kerajaan maut dan hidup. Yang tadinya mati tak berdaya. Ya, seperti Adam dan Hawa. Kok Adam dan Hawa hidup-hidup tubuh alamiahnya? Rohnya di dalam kerajaan maut. Sejak awal rohnya di dalam kerajaan maut. Dan celakanya tadi kan apa yang disebut sebagai nggak berdaya rohnya, tubuh alamiahnya hal-hal duniawi dia nggak berdaya. Dan ketika lahir baru ilahi maka dihidupkan Tuhan, dibebaskan dari kerajaan maut, dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Dan roh itu bisa menyembah Allah. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yes. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian.
saudaraku yang rohnya bisa hidup menyembah kepada Allah. Allah itu roh. Allah itu roh. Sembahlah. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh. Bukan begini, boleh saja begini tangannya. Bukan begini, boleh saja begini. Tetapi yang menyembah itu roh saudara. Lanjut. Dan kebenaran. Maka, saudaraku yang kekasih, akulah jalan. Tadinya terpisah dari Allah. Yesaya 59 1 dan 2. Terpisah dari Allah. Allah tidak mau mendengar, Allah tidak mau berkomunikasi dengan si manusia tadi. Akhirnya hidup menjadi berkomunikasi, namanya jalan. Kenapa? Karena dosanya dihapuskan dan kejahatannya disucikan. Kalau enggak, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Segala dosamu, ada dua kan? Ada kejahatan, ada dosa. Iya kan? Maka ini dihapuskan sehingga aku bisa berhubungan dengan Allah. Allah itu roh, tadi udah dibaca. Maka tentu saja sekali lagi bertobat total, kemudian datang kepada yang awal, yang akhir, dan yang hidup, supaya saudara lahir baru ilahi yang belum lahir baru, sehingga memiliki jalan perdamaian dengan Allah. Itu tadi 5 yang sudah pasti diterima oleh si manusia. Tentu tergantung ekspresi si manusia. Sudah rohnya hidup, nggak mau berhubungan dengan Allah, it's your business. Ya kan? 5 lagi kita bahas. 5 yang harus Anda perjuangkan setelah lahir baru ilahi. 5 lagi. Yang pertama, yang ke-6 ya. Yang pertama adalah kebenaran. Inilah yang ditunggu oleh umat manusia sebetulnya. Sangat-sangat ditunggu oleh umat manusia sejak dulu. Karena tidak tersedia dalam Taurat dan kitab para nabi yang manapun, tidak ada. Ya, yang ada adalah di dalam apa yang disebut Injil Kerajaan Allah yang dibawa Yesus Kristus. Hanya ada di sana kebenaran. Kok dibutuhkan kebenaran? Yes! Karena roh seseorang sebetulnya merindukan damai sejahtera. Maka damai sejahtera diperoleh dengan cara Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lanjut. Ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yes. Roh itu gelisah, Mas. Kalau kosong, kan di penjara, nggak bisa berdaya, itu gelisah. Karena sebenarnya yang turun ke bumi ini, yang turun ke bumi ini sebenarnya roh kita dari surga. Ini baru ada di bumi nih, yang kelihatan saudara ini. Ya. Yang aslinya adalah roh saudara. Untuk apa turun ke bumi? Untuk menjadi yang tadinya ciptaan menjadi anak Allah. Maka sebenarnya rohnya rindu sekali untuk mendapatkan kebenaran. Kebenaran untuk belajar, kebenaran untuk tumbuh rohnya, berbuah, untuk kaya harta surgawi, bla 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 bla. Roh itu yang namanya damai sejahtera. Jadi bukan damai sejahtera itu sampai sugih, terus sampean punya kambing banyak, bukan. Ya itu namanya yang tadi tidak seperti dunia, damai sejahtera untuk rohnya. Lupa, boleh nggak kalau jasmaninya? Boleh.
nanti yang kedua, yaitu saudara itu dituntun oleh Roh Kudus yang kedua. Ya, kebenarannya akan disampaikan oleh Roh Kudus, tadi udah dibaca kan? Roh Kudus akan memimpin saudara dengan kebenaran-kebenaran. Hidup itu nikmat karena saudara akan ditunjukkan kebenaran-kebenaran di dalam perjalanan hidup saudara setiap saat. Ya, setiap saat. Untuk apa? Tadi gelisah, kenapa? Orang kalau mati rohnya, kalau masih ada dosa dan kejahatan, rohnya masuk ke alam maut, siksa kubur, dunia orang mati, itu sangat mengerikan. Ya, gelap, menakutkan, mengerikan, menyakitkan. Boten kemawon. Ya, dalam bahasa Bataknya nowi. Maka saudaraku yang kekasih, saya dan saudara itu namanya selamat. Yang lebih mengerikan lagi kalau masuk neraka kekal. Wow. Maka dibutuhkan kebenaran supaya tidak masuk alam maut, tapi masuk Firdaus. Tidak masuk neraka kekal, tapi kembali ke surga kekal. Ya, dibutuhkan damai sejahtera. Lalu yang kedua, supaya saudara dalam Injil Kerajaan Allah ada yang disebut sebagai tuntunan Roh Kudus. Sebenarnya ini nomor yang lain ya. Tetapi terkait, semuanya terkait saudara, tuntunan Roh Kudus untuk saudara tahu apa yang harus dilakukan. Ya, sebelum meninggal, kapan meninggal, Tuhan akan tunjukkan. Boleh nggak ditambahkan usianya, Tuhan bisa kasih. Jadi, yang ketiga, saudara punya masalah. Ada pertanyaan tadi kan, bagaimana Pak, saya punya masalah kehidupan. Oh, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada, Tuhan akan menunjukkan kebenarannya. Saudara butuh pengen pengen daging, boleh makan daging nggak? Tuhan tahu, ya kan? Tuhan tahu persis apa yang boleh, apa yang enggak. Kalau saudara tanya, Tuhan kasih tahu. Ya, jangan tadi barusan ada berapa jam yang lalu, Pak Matius, saya darah tingginya 198, anak saya begini, cucu saya begini, saya mau bunuh diri. Oh iya, kalau mau bunuh diri sudah siap masuk neraka kekal. Ya nggak mau, kalau nggak mau ya jangan bunuh diri, saya bilang. Iya, saudaraku yang kekasih. Lalu ayo berdoa, berbalik. Ayo berbalik. Tuhan akan menunjukkan kebenaran tentang cucunya, tentang anaknya, tentang hal-hal banyak. Ada hubungan aku dengan Tuhan. Ya, artinya yang ketujuh adalah saudara mengenal dan dikenal sang anak domba, ada akrab dengan Tuhan. Ya, akrab dengan sang anak domba. Ya, udah bosan kali bacanya, tapi nggak apa-apa lah. Yohanes 10 ayat 3-4. Yohanes 10 ayat 3-4. Untuk Dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti Dia, karena mereka mengenal suaranya. Yes, Anda mengenal suara anak domba. Untuk apa Pak? Perhatikan. 2/3 dari roh manusia yang turun ke bumi itu masuk neraka, probabilitasnya. Ya, peluangnya untuk masuk surga cuma 1/3. Kenapa? Karena dia membunuh sang anak domba. Yang anak domba kan sudah dari surga sana menuntun kita, menuntun roh kita untuk menjadi anak Allah. Dibunuh, ya udah. Mengenal dan dikenal sang anak domba. Yang 8,
tadi udah mendapatkan penolong, yaitu Roh Kudus yang akan menuntun saya dan saudara ke dalam segala kebenaran yang dibutuhkan oleh roh saudara, roh saya, dan tubuh alamiah saudara dalam hidup yang tersisa kita. Enak sekali. Tuhan akan ngasih tahu, oh begini melalui Roh Kudus. Kalau tadi disebut domba, jika engkau mengasihi aku, engkau akan mintakan Roh Kudus kepada Allah Bapa. Ya, 8. 9. Kerajaan Allah di bumi. Ini yang tidak banyak diketahui orang, tapi sudah YouTube Pak Matius sudah ada kan, karena kerajaan Allah, tempat teraman dari maut di bumi. Nggak ada tempat lain. Ya, tempat itu tidak seperti tempat jasmania. Di luar aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar pokok anggur, aku berpegang pada Tuhan. Dan di dalam kerajaan Allah itu ada berbagai hidangan ilahi. Ada rohnya bisa tumbuh, rohnya berbuah, rohnya berkreasi, sayap-sayap rohaninya tumbuh, dan ada berkat ilahi, yaitu harta-harta surgawi banyak. Tentu saudara ada yang ingat dari surga pengen memiliki pangkat ilahi, ada dalam kerajaan Allah. Ya, 10 mendapat kesempatan ikut dalam kodrat ilahi. Nah ini dia. Ya, saudara punya, kalau masuk kerajaan Allah mendapatkan kesempatan juga selain meraih yang lain tadi, ada supaya mutu sayap rohaninya saudara naik. Saudara makin kenal Sang Kristus secara pribadi. Ingat ya, Sang Kristus itu adalah yang akan menghakimi seluruh makhluk roh, seluruh manusia. 12. Yang akan menghakimi adalah Kristus. Adalah lebih baik sampai niru saya, yaitu akrab dengan Sang Kristus, ya kan? Nah, kalau saudara ikut apa yang disebut sebagai kodrat, ikut dalam ambil bagian dalam kodrat ilahi, maka roh saudara memiliki hak penuh untuk memasuki Firdaus dan surga kekal. 10. 2 berkat ilahi yang tidak diterima sekarang, diterima setelah yang pertama, namanya Firdaus atau surga tingkat 3. Bangkit dari antara orang, kebangkitan pertama dari antara orang mati udah kita bahas ya. Kalau saudara meninggal, jangan buru-buru meninggal, ya. Dekat dulu dengan Tuhan, tumbuh dulu rohnya, kaya dulu, baru meninggal. Loh, bisa Pak? Ya minta kepada Tuhan. Apapun yang kau minta, kau berikan. Apalagi soal urusan roh. Firdaus, saya udah berkali-kali sampaikan, udah 3 kali mau mati, buktinya sampai sekarang masih hidup. Ya, sebentar lagi 77 tahun. Saudaraku yang kekasih, kalau mati, yang paling mengerikan bagi umat, yang paling mengerikan bagi roh manusia adalah kalau mati masuk ke alam maut, siksa kubur. Tapi kalau saudara sudah lahir kembali dan saudara sudah ikut Kristus, saudara setia apalagi mengasihi Tuhan, maka kalau meninggal nggak usah khawatir, rohnya masuk ke Firdaus atau bangkit dari kebangkitan pertama dari antara orang mati, masuk Firdaus. Cukup jelas? Di sana saudara di Firdaus ya kelak akan menjadi digembleng, atau bukan digembleng kali ya, nanti saudara kaget. Saudara akan diajarin, di-upgrade menjadi imam-imam Allah dan raja-raja ilahi. Saudara, karena saudara nanti kalau pulang ke surga kekal nggak nganggur, bukan nganggur terus bidadari mengelilingi saudara. Hidup apel datang sendiri kuplak, terus kemudian nanas kubrak, pinjol dong saudara. Enggak kayak gitu, saudara akan bekerja
menjadi raja-raja ilahi maupun imam-imam Allah yang maha tinggi. Saudara bekerja ya untuk Tuhan karena saudara naik jabat, naik strata dari mulai saya dan saudara rohnya adalah ciptaan menjadi naik stratanya luar biasa menjadi anak-anak Allah. Cukup das? Perjuangkan itu. Terakhir, surga kekal. Setiap manusia yang tidak ikut Kristus akan dihakimi menurut perbuatannya dan menurut kitab Taurat yang dianutnya waktu hidup. Ketika kelak kiamat, maka orang-orang itu akan dihakimi menurut perbuatannya dan menurut kitab yang dianutnya. Oke, baru namanya tercantum dalam buku kehidupan kalau menang. Ya kan? Ada yang masuk surga, banyak yang bukan pengikut Kristus, tetapi terbatas. Yang ikut Kristus adalah manusia-manusia yang begitu lahir baru ilahi namanya tercantum dalam buku kehidupan. Namanya tercantum dalam buku kehidupan. Pada waktu kiamat gimana? Tentu kalau saudara meninggal lalu masuk Firdaus, udah pasti kalau dari Firdaus langsung ke surga kekal. Dari Firdaus ada yang ditugaskan Tuhan untuk ikut menghakimi menjadi staf Sang Kristus, yes. Tetapi ada juga yang masuk surga kekal dan nama saudara dan saya. Wahyu 3 ayat 4-5. Wahyu 3 ayat 4-5. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Memakai pakaian putih, taat dan setia kepada Sang Kristus. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Yes. Yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Luar biasa. Saudara merindukan itu? Yes, sure. Maka mulai sekarang saudara mengenal Tuhan dan dikenal Sang Anak Domba, mengenal Sang Anak Domba dan dikenal oleh Sang Anak Domba. Amin. Dengan lahir baru ilahi, saudara dan tumbuh dan berbuah di dalam kerajaan Allah. Itu yang roh saudara butuhkan dalam hidup ini, dan ini adalah harganya. Tahu saudara? Harganya. Kalau saudara mendengarkan, mungkin tidak sampai 1 miliar. Tetapi kalau saudara mendengarkan, memahami, dan melaksanakan firman ini, pembahasan kita ini, bisa harganya bertriliun-triliun karena kebutuhan roh saudara. Kita berdoa. Hamba serahkan anak-anakmu. Engkau sudah melihat mereka mendengarkan, membuka telinga hati untuk kebenaran yang luar biasa ini. Mari meteraikan Tuhan supaya anak-anakku berjalan, datang kepadamu, bertobat total, dan ikut Engkau secara pribadi. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan anak-anakmu. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom.